Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Ya. Pada kesempatan kali ini Pak Fadli akan menyampaikan materi untuk kelas 3 tema 2, yakni menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1. Kita sudah masuk pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa dulu. Berdoa mulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Nah, sebelum dimulai, Pak Fadli ada pantun. Siang hari enaknya santai, tidur siang lupakan dunia. Jadilah siswa yang rajin dan pandai demi masa depan bangsa dan negara. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Ayo berdiskusi. Dayu, Edo, Siti, Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Bacalah dongeng berikut ini. Tuliskan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Nah, nanti anak-anak bisa membaca di buku paket temanya, ya, buku paket tematiknya. Ini dongeng dari Bunga Melati yang Baik Hati. Silakan dibaca dan dicermati ya, anak-anak ya. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri yang kedua. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Kemudian putri 1 menjawab lagi, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Kemudian terjadilah percakapan di antara bunga-bunga itu. Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Kemudian bunga mawar menjawab, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka.
Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Nah, bunga melati berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati." Kemudian bunga anggrek menjawab, berkata, "Aku juga minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya." Kemudian bunga melati menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Nah, jadi dari dongeng di atas, silakan kalian tulis tokoh beserta karakternya. Ya, kita tuliskan bersama-sama. Nah, di situ ada beberapa tokoh. Yang pertama ada para putri kerajaan. Nah, para putri kerajaan ini karakternya senang mengagumi keindahan dan keharuman taman bunga. Nah, ini tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua ada bunga melati. Nah, bunga melati ini karakternya rendah hati, baik hati, tidak mudah tersinggung, dan pemaaf. Ada lagi tokoh bunga mawar biru. Bunga mawar biru ini karakternya iri hati, suka mengejek, pencemburu, mengakui kesalahan, dan suka berprasangka buruk. Ada lagi bunga sedap malam, dan juga ada lagi bunga anggrek. Nah, bunga mawar biru, bunga sedap malam, dan bunga anggrek ini karakternya sama ya. Jadi iri hati, suka mengejek, pencemburu, berani mengakui kesalahan, dan suka berprasangka buruk. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Nah, suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Ya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Ya. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya, manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-temannya di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Yuk kita ikuti gerakannya.
Yuk kita ikuti gerakannya. Ya. Yang pertama, badan berdiri tegak. Yang kedua, rentangkan tangan ke samping. Yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Yang keempat, badan berdiri tegak lagi. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Yang keenam, liukkan badan ke samping kanan dan kiri. Ketujuh, liukkan badan ke kanan atas, lalu liukkan badan ke kiri atas. Kedelapan, liukkan badan ke atas, melentingkan badan. Nah, cukup sekian yang dapat Pak Fadli sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasih. Akhir kata kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.